Shalom, baiklah pada saat ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai metode penelitian kualitatif. Selanjutnya kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, yang dalamnya ada dasar atau basic. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu yang telah dibuktikan dalam bentuk penelitian tanpa mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan tanpa bertimbang tujuan praktis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak ditunjukkan untuk masyarakat umum. Yang kedua ada fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu bentuk penelitian di mana seseorang peneliti berusaha memahami bagaimana suatu atau lebih orang mengalami suatu fenomena. Metode investigasi ini dimulai dengan mengamati dan menyelidiki fokus fenomena yang diselidiki dan memperhatikan aspek subjektif dari perilaku objek. Nah, penelitian kemudian mencari informasi yang bermakna atau memberi makna pada fenomena yang diteliti. Yang ketiga ada verifikasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menguji kebenaran ilmu yang ada di bidang pendidikan seperti konsep, prinsip, prosedur, pembahasan, dan praktik pendidikan. Yang keempat ada konteks tertentu. Etnografi menggunakan dua konsep dasar sebagai dasar penelitian, yaitu aspek budaya dan bahasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan fungsi bahasa dalam kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Interpretasi kelompok sosial, sistem yang berjalan, dan interaksi di dalamnya. Yang kelima, eksplorasi. Penelitian eksplorasi adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru atau terapan dan masalah baru di bidang pendidikan. Yang keenam ada etnografi. Kajian ini berusaha memperjelas implikasi sosiokultural dengan mengkaji pola dan interaksi kehidupan antara kelompok sosiokultural tertentu atau kelompok dalam budaya yang sama, dalam ruang atau konteks tertentu. Nah, etnografi menggunakan dua konsep dasar sebagai dasar penelitian, yaitu aspek budaya dan bahasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan fungsi bahasa dalam kehidupan, dalam kebudayaan, dan dalam kehidupan masyarakat, interpretasi kelompok sosial, sistem yang berjalan, dan interaksi di dalamnya. Yang ketujuh ada studi kasus. Studi kasus didasarkan pada peristiwa yang telah terjadi, yaitu penelitian ini melihat interaksi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana peristiwa terjadi secara sistematis dalam jangka waktu yang lama. Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dalam keadaan tertentu dengan menggunakan program, kegiatan, peristiwa, dan kelompok. Kajian ini akan membantu mendapatkan gambaran kasar tentang latar belakang, situasi, dan interaksi yang terjadi. Yang kedelapan ada terapan. Dalam jenis penelitian ini, hasil cenderung aplikasi baru, aplikasi sains murni, daripada bentuk sains baru. Nah, penelitian yang menggunakan tipe ini memiliki sifat menerapkan wawasan tipe penelitian dasar. Tujuannya adalah tujuan praktis di era tertentu. Penelitian terapan biasanya menginginkan hasil penelitiannya bermanfaat dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Yang kesembilan ada historis.
Jenis penelitian kualitatif historis ini menekankan pada persoalan sejarah. Fokusnya adalah pada peristiwa masa lalu dan rekonstruksinya dengan menggunakan sumber data dan saksi yang masih ada hingga saat ini. Sumber data dari kajian sejarah adalah catatan sejarah, artefak, penjelasan lisan, dan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sederhananya, Anda melihat fenomena perkembangan yang didasarkan pada perubahan dari waktu ke waktu. Yang ke-10 ada naratif. Naratif jenis penelitian adalah jenis penelitian yang diterapkan secara langsung, secara lisan, dengan menceritakan isi penelitian. Nah, survei ini dikumpulkan melalui diskusi, percakapan, atau wawancara. Singkatnya, pengalaman individu diceritakan kepada penelitian, dan sekali lagi dengan kata-kata penelitian. Yang ke-11 ada tindakan. Penelitian tindakan menerjemahkan pengetahuan ke dalam perilaku kehidupan nyata dan mempelajari bagaimana menanggapi situasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses dan memahami bagaimana praktik pengajaran profesional yang baik dapat meningkatkan hasil kegiatan. Yang ke-12 ada evaluasi. Selain itu, survei ini dilakukan setelah survei lain dan dalam bentuk survei baru. Penelitian ini merupakan turunan dari penelitian terapan. Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk menilai keberhasilan, manfaat, kegunaan, kontribusi, dan kelayakan suatu program, produk, atau kegiatan tertentu, dan pada akhirnya untuk meningkatkan hasilnya. Selanjutnya kita masuk yang ke B, yaitu pendekatan penelitian. Metode penelitian kualitatif dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam mengembangkan pengetahuan tentang dunia di sekitar. Berikut adalah berbagai pendekatan metode penelitian kualitatif untuk menggali, memahami yang mendalam tentang berbagai konteks penelitian. Yang pertama ada studi kasus. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus. Ini membantu penelitian untuk memahami konteks yang kompleks dan khusus kasus dalam penyelidikan. Yang kedua ada deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang rinci dan akurat tentang suatu fenomena. Ini sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial untuk menggambarkan pola perilaku atau karakteristik sosial. Yang ketiga ada fenomenologi. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman tentang pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Penelitian menggunakan wawancara mendalam dan analisis kualitatif untuk menggali makna dari pengalaman tersebut. Yang keempat ada etnografi. Pendekatan etnografi melibatkan penelitian lapangan yang intensif dalam komunikasi atau budaya tertentu. Penelitian mencoba untuk memahami dan merekam secara rinci aspek-aspek kehidupan sehari-hari dari perspektif orang dalam budaya tertentu. Yang kelima ada grounded teori. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan teori baru berdasarkan kata yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam data. Yang keenam ada biografi. Pendekatan biografi digunakan untuk memahami perjalanan hidup individu atau kelompok.
Ini melibatkan analisis naratif tentang pengalaman hidup dan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Nah, selanjutnya kita masuk dalam situasi sosial dan sampel penelitian. Yang pertama ada situasi sosial dalam penelitian kualitatif. Situasi sosial merujuk pada konteks atau lingkungan tempat interaksi manusia terjadi, yaitu memengaruhi perilaku, norma, nilai, dan dinamika kelompok. Penelitian kualitatif sering memfokuskan pada pemahaman mendalam tentang situasi sosial untuk mengungkap makna di balik fenomena. Contoh situasi sosial yang diteliti yaitu ada kehidupan masyarakat urban di pemukiman kumuh Jakarta, ada dampak media sosial pada remaja di Yogyakarta, dan yang ketiga ada tradisi gotong royong di desa Jawa Tengah. Nah, yang kedua kita masuk dalam sampel penelitian kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif dipilih secara purposif atau bertujuan untuk mendapatkan informasi yang memahami konteks penelitian. Contoh sampel dan teknik pengambilan. Yang pertama ada studi tentang peran ibu dalam pendidikan anak, yaitu yang pertama ada sampel yaitu 10 ibu rumah tangga di Depok dengan anak usia SD. Tekniknya snowball atau sampling atau rekomendasi dari informal awal. Yang kedua ada penelitian tradisi nelayan di Pantura. Sampelnya ada 5 nelayan senior, 2 tokoh masyarakat, dan 3 anggota keluarga nelayan. Tekniknya purposive sampling atau berdasarkan kriteria pengalaman dari 20 tahun. Yang ketiga ada analisis dampak pembangunan mall pada pedagang kecil. Sampelnya 8 pedagang kaki lima di sekitar mall Taman Anggrek Jakarta. Tekniknya maksimum variation sampling atau beragam usia dan jenis usaha. Selanjutnya kita masuk pada sumber dan fungsi data. Yang pertama, sumber data. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data di lapangan sangat bergantung pada metode penggalian data yang juga terkait erat dengan sumber dan jenis data yang digunakan. Secara umum, sumber data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, ada sumber data primer. Jadi, teman-teman pada sumber data primer menggunakan kata-kata atau ujaran lisan yang meliputi contohnya ada percakapan, wawancara, atau pernyataan langsung dari partisipan penelitian. Ketika ada kata-kata, ada juga tindakan atau perilaku. Contohnya yang mencakup aktivitas, interaksi, atau respons nonverbal yang dapat diamati dari subjek penelitian. Data ini biasanya direkam teman-teman melalui berbagai teknik dokumentasi, seperti ada pencatatan manual, artinya ada catatan lapangan. Kemudian ada rekaman audio atau video, dan ada dokumentasi visual yang berupa foto atau film. Oke, tadi sudah ada sumber data primer atau data utamanya. Nah, kita masuk yang kedua itu ada sumber data sekunder atau sumber data tambahan, di mana data pendukung ini meliputi berbagai bentuk dokumen dan arsip yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada sumber akademis, contohnya buku, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian. Kemudian ada arsip dan dokumen resmi, contohnya ada catatan institusional, laporan resmi, atau dokumen pemerintah. Kemudian juga ada dokumen pribadi,
Contohnya yang berupa surat, buku harian, atau catatan personal yang relevan dengan penelitian. Ketika sudah ada ketiganya, ada juga teman-teman data statistik dan visual yang berupa grafik, tabel, atau foto pendukung. Menurut teman-teman, ada satu ahli bernama Moleong. Meskipun sumber data tambahan memberikan konteks tambahan, kata-kata dan tindakan partisipan tetap menjadi fondasi utama dalam analisis kualitatif. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sumber data. Sekarang kita masuk pada fungsi data dalam penelitian kualitatif. Jadi pada fungsi data ini teman-teman, pertama kita akan memperoleh pemahaman yang mendalam. Artinya bahwa metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi subjek atau fenomena secara lebih mendalam. Pendekatan ini membantu mengungkap aspek-aspek yang bersifat kompleks dan sulit diukur secara numerik, seperti pandangan, nilai-nilai, dorongan, serta sudut pandang partisipan. Kemudian, fungsi data yang kedua ada menjelajahi kompleksitas fenomena. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena yang tidak dapat disederhanakan ke dalam angka atau statistik. Dengan demikian, peneliti dapat memahami konteks dan dinamika yang melatar belakangi suatu peristiwa atau kejadian. Kemudian, pada fungsi ketiga, fungsi data dapat merumuskan atau memperkaya teori. Metode ini sering digunakan untuk mengembangkan teori baru atau memperdalam pemahaman terhadap teori yang sudah ada. Kemudian data kualitatif ini dapat teman-teman menjadi dasar untuk menyempurnakan atau merumuskan kembali kerangka teori dalam suatu disiplin ilmu. Yang ketiga, fungsi data dapat melengkapi penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif sering menjadi tahap awal sebelum penelitian kuantitatif. Data kualitatif dapat membantu menyusun pertanyaan penelitian yang lebih tepat atau merancang instrumen pengumpulan data yang lebih efektif dalam pendekatan kuantitatif. Kemudian pada fungsi yang kelima, dapat menganalisis konteks sosial dan budaya. Metode ini sangat efektif untuk menelaah latar sosial, budaya, dan historis suatu fenomena. Peneliti juga dapat memahami perbedaan, persamaan, serta dinamika yang mempengaruhi suatu masalah atau kejadian. Kemudian, fungsi data yang keenam itu ada mendukung proses pengambilan kebijakan. Data kualitatif menyediakan wawasan yang mendalam bagi para pembuat keputusan. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan, program, atau strategi berdasarkan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang dihadapi. Selanjutnya kita masuk pada informan penelitian. Jadi dalam informan penelitian itu terbagi menjadi 3. Ada informan utama, informan kunci, dan informan tambahan. Jadi pertama, informan utama adalah individu atau kelompok yang menjadi sumber data primer dalam penelitian, khususnya dalam memberikan gambaran mendetail terkait fokus penelitian. Posisi informan utama dalam penelitian kualitatif dapat dianalogikan seperti pemeran utama dalam suatu cerita, karena mereka memiliki pemahaman mendalam dan pengetahuan teknis mengenai masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan utama terdiri dari 3 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Itu merupakan contohnya. Kemudian yang kedua ada informan kunci. Informan kunci adalah sumber data yang memiliki pemahaman komprehensif tentang isu penelitian. Tidak hanya memahami fenomena secara umum, tetapi juga mengetahui informasi terkait informan utama.
Pemilihan informan kunci disesuaikan dengan unit analisis penelitian. Misalnya, jika unit analisisnya adalah suatu organisasi, maka informan kuncinya biasanya adalah pimpinan organisasi tersebut. Dalam penelitian ini, yang berperan sebagai informan kunci contohnya adalah kami mengambil kepala desa Menceh. Dan yang ketiga, informan tambahan. Informan tambahan adalah individu atau kelompok yang berfungsi sebagai sumber data sekunder untuk melengkapi dan mendukung data primer. Mereka memberikan informasi tambahan yang mungkin tidak diungkap oleh informan utama atau informan kunci, sehingga memperkaya analisis penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 6 informan tambahan yang meliputi contohnya ada sekretaris desa Menceh, 1 orang anggota perangkat desa, ketua Karang Taruna desa Menceh, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta koordinator LKMD. Kita masuk pada instrumen penelitian, di mana dalam penelitian kualitatif, penelitian berperan sebagai instrumen yang berperan penting. Peranan penelitian terdiri dari pengamatan berperan serta dan manusia sebagai instrumen penelitian. Dalam melakukan perannya sebagai key instrumen, penelitian membutuhkan alat bantu sebagai sumber pendukung. Instrumen pendukung merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting untuk membantu perolehan data di lapangan. Bentuk-bentuk instrumen pendukung dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu observasi, di mana observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Melalui observasi, penelitian belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Yang kedua, kuesioner atau angket, di mana disebut pula angket yang self-administered, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada respon untuk diisi berdasarkan cara menyusun pertanyaan. Dalam teknik kuesioner ini dibagi menjadi 2. Yang ketiga, interview, di mana wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh wawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara adalah merupakan pertemuan 2 orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Dan yang keempat, dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya memuntal dari seorang lainnya. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah, kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijaksanaan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperoleh di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang tepat sehingga benar-benar didapat yang valid dan reliable. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah suatu tahap yang pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting, strategis dalam penelitian karena mendapatkan data ia tujuan utama dari penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Yang pertama itu ada wawancara, merupakan pertemuan 2 orang bertukar informasi.
dan ide melalui tanya jawab mengenai topik tertentu sehingga dapat didistribusikan makna dalam topik tersebut. Yang kedua, observasi, di mana observasi ini ialah dasar dalam semua ilmu pengetahuan. Para ilmu bisa bekerja atas dasar data yang ada, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dan yang terakhir itu ada yang ketiga, dokumentasi. Selain melalui wawancara atau observasi, informasi juga didapat melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk catatan harian, surat arsip, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data kualitatif merupakan salah satu teknik analisis data dalam penelitian yang seringkali digunakan. Dengan teknik kualitatif, biasanya akan mengobservasikan data angka, gambar, bahkan simbol yang mustahil didapatkan dari teknik kuantitatif. Dalam ilmu sains, dalam suatu penelitian umumnya digunakan dua teknik untuk memperoleh hasil suatu data yang dikenal sebagai kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah suatu proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data non-numerik menjadi sebuah informasi atau tren yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam suatu perkembangan. Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiono yaitu metode penelitian dengan landasan pada filsafat post-positivisme yang dipakai dalam meneliti suatu kondisi pada objek secara alami, di mana peneliti sebagai kunci pengumpulan data. Di mana pengumpulan data ini dilakukan dengan cara triangulasi, yang analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif untuk memahami makna, keunikan, kontraksi fenomena, dan untuk menemukan hipotesis. Teknik analisis kualitatif ini adalah metode yang lebih mudah digunakan, tidak seperti metode kuantitatif yang menggunakan metode statistik dan menghasilkan informasi yang akurat. Dan yang terakhir ada teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. Keabsahan suatu data dalam penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian ilmiah. Hasil dari kajian ini dapat diuraikan bahwa dalam teknik pemeriksaan keabsahan data terdiri dari triangulasi data yang meliputi triangulasi metode, triangulasi antar peneliti atau jika penelitian dilakukan dengan kelompok, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Sedangkan yang dapat digunakan untuk menilai keabsahan data pada suatu penelitian kualitatif yakni credibility atau derajat kepercayaan, transferability atau keteralihan, dependability atau ketergantungan, confirmability atau kepastian, authenticity atau keaslian. Keabsahan atau trustworthiness data selain digunakan untuk membantah tuduhan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, pemeriksaan keabsahan data juga merupakan komponen penting dari kumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk menguji data dan memastikan bahwa penelitian itu benar-benar penelitian ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data diuji dengan berbagai cara, termasuk uji kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability. Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif harus diuji untuk memastikan bahwa mereka dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah. Kepercayaan agar hasil penelitian tidak meragukan sebagai karya ilmiah, data hasil penelitian harus diuji kredibilitas atau kepercayaan. Kredibilitas dan kepercayaan data dapat ditingkatkan melalui pengamatan yang diperpanjang dengan melakukan pengamatan yang diperpanjang. Peneliti kembali ke penilaian kualitas suatu hasil penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif. Memerlukan pembahasan tentang validitas atau keabsahan data dan reliabilitas. Validitas atau keabsahan data adalah ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen penelitian. Penilaian validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif telah memiliki standar baku yang mengacu pada pengujian isi,
dan kegunaan alat ukur yang dipakai untuk memperoleh data temuannya. Sedangkan penelitian kualitatif belum memiliki standar baku untuk menilai kedua aspek tersebut, sehingga pada praktiknya keilmiahan temuan-temuan dalam penelitian kualitatif seringkali diragukan oleh pembacanya. Namun, ada 4 kriteria yang dapat digunakan untuk menilai keabsahan data pada suatu penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, credibility atau derajat kepercayaan. Credibility atau derajat kepercayaan merupakan kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai pemberi informasi. Suatu hasil penelitian kualitatif dikatakan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi apabila temuan tersebut mampu mencapai tujuannya, mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, proses, kelompok sosial, atau pola interaksi yang majemuk atau kompleks. Guba dan Lincoln menambahkan bahwa tingkat kredibilitas yang tinggi juga dapat dicapai jika para partisipan yang terlibat dalam penelitian tersebut mengenali benar tentang berbagai hal yang telah diceritakannya. Hal ini merupakan kriteria utama untuk menilai tingkat kredibilitas data yang dihasilkan dari suatu penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, ada transferability atau keteralihan. Jadi, transferability atau keteralihan merupakan kriteria yang menunjukkan derajat ketepatan dari suatu hasil penelitian. Maksudnya, kriteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana temuan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diaplikasikan pada kelompok lain pada situasi yang sama. Kriteria ini penting untuk menjamin keabsahan riset kualitatif. Pada penelitian ini, untuk mencapai kriteria keteralihan, peneliti mendeskripsikan seluruh rangkaian penelitian secara lengkap, terperinci, dan sistematis, sehingga konteks penelitian dapat tergambar jelas dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peneliti. Uraian yang rinci mengenai temuan-temuan yang diperoleh akan sangat membantu peneliti lain ketika ingin mempergunakan data hasil penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan data atau hasil penelitian yang telah digunakan. Yang selanjutnya ada dependability atau kebergantungan. Dependability atau kebergantungan adalah suatu kriteria untuk menilai sejauh mana temuan penelitian kualitatif lihatkan konsistensi hasil temuan ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda dengan waktu yang berbeda, tetapi dilakukan dengan metodologi dan interview script yang sama. Dependability bermakna sebagai reliabilitas dengan melakukan replikasi studi, melakukan auditing atau pemeriksaan, dan melibatkan penelaahan data dan literatur yang mendukung secara menyeluruh dan detail oleh seorang penelaah eksternal. Bring menyatakan ada 3 jenis uji atau tes yang dapat dilakukan untuk menilai reliabilitas atau dependabilitas data penelitian kualitatif, yaitu stabilitas, konsistensi, dan ekuivalensi. Stabilitas dapat dinilai atau diuji ketika menanyakan berbagai pertanyaan yang identik dari seorang partisipan pada waktu yang berbeda, menghasilkan jawaban yang konsisten atau sama. Selanjutnya, konsistensi dapat dinilai jika interview script atau daftar kuesioner yang digunakan peneliti untuk mewawancarai partisipannya dapat menghasilkan suatu jawaban partisipan yang terintegrasi dan sesuai dengan pertanyaan atau topik yang diberikan. Terakhir, ekuivalensi dapat diuji dengan penggunaan bentuk-bentuk pertanyaan alternatif yang memiliki kesamaan arti dalam satu wawancara tunggal, dapat menghasilkan data yang sama, atau dengan menilai kesepakatan hasil observasi dari 2 orang peneliti. Pada penelitian ini, pemenuhan kriteria dependabilitas dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang lengkap dan mengorganisasi data dengan sebaik mungkin. Selain itu, dilakukan penelaahan data secara menyeluruh bersama-sama dengan pembimbing skripsi. Dalam hal ini, seluruh transkrip hasil wawancara dan kisi-kisi tema yang telah disusun peneliti diserahkan kepada pembimbing skripsi untuk mendapatkan masukan dan perbaikan. Yang keempat ada confirmability atau kepastian. Confirmability atau kepastian dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep transparansi, yaitu kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitiannya sehingga memungkinkan pihak lain atau peneliti lain melakukan penilaian tentang hasil-hasil temuannya.
Streubert dan Carpenter menjelaskan bahwa konfirmabilitas merupakan suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu cara atau langkah peneliti melakukan konfirmasi hasil-hasil temuannya. Pada umumnya, cara yang banyak dilakukan peneliti kualitatif untuk melakukan konfirmasi hasil temuan penelitiannya adalah dengan merefleksikan hasil-hasil temuannya pada jurnal terkait, peer review, konsultasi dengan peneliti ahli, atau melakukan konfirmasi data atau informasi dengan cara mempresentasikan hasil penelitiannya pada suatu konferensi untuk memperoleh berbagai masukan untuk kesempurnaan hasil temuannya. Dan yang terakhir ada authenticity atau keaslian. Keaslian data yang diterima oleh penerima informasi harus benar-benar terjaga. Keaslian data merupakan hal yang sangat penting, karena jika data yang diperoleh ternyata telah diubah oleh pihak yang tidak berhak, maka akan sangat berbahaya. Enkripsi juga akan mampu membuktikan bahwa data yang diperoleh benar-benar berasal dari pengirim yang asli dan data yang dikirimkan juga benar-benar asli. Authenticity yaitu memperluas konstruksi personal yang diungkapkan subjek penelitian. Penelitian memberi kesempatan dan memfasilitasi pengungkapan konstruksi personal yang lebih detail, sehingga memengaruhi mudahnya pemahaman yang lebih mendalam. Jadi itu dia penjelasan dari kelompok 3 mengenai metode penelitian kualitatif yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, situasi sosial dan sampel penelitian, sumber dan fungsi data, ada informan penelitian, instrumen penelitian, ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Kiranya materi ini dapat memberikan ilmu dan informasi yang lebih bagi teman-teman sekalian. Shalom.